bukan tempayan marane enggak gayu. Ini sabab musababnya ketika Nabi Adam Pak Ustaz Yulian Maulana Habibi MPD Akhina Sogir Anwar Effendi. Semoga beliau-beliau ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kami muliakan dan teristimewa anak kami ya yang ganteng ini Ananda Luki Akbar SH. Alhamdulillah di bulan Muharram ini ya udah ketemu jodohnya. Ya nanti pasti Ananda Luki kalau udah tahu nikah dan kawin pasti nyesel. Tanya tuh Pak Haji Abdul Paki itu. Tanya tuh yang udah pada nikah dan kawin pasti nyesel. Kenapa? Tahu enak dari dulu aja kan gitu. Hadirin hadirat yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, iman dan Islam, kita dapat memenuhi daripada salah satu undangan dari saudara kita seiman, setetangga, Akhinal Kabir Al Mukarram Bapak Ustaz Sarmili. Mudah-mudahan dalam semuanya ya langkah-langkah Bapak Ibu kemari, langkah demi langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sesungguhnya saya nggak tahu ceramah ini. Ya, ini namanya BTR, Betawi tembak langsung. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi Surat An-Nisa ayat 1 terlebih dahulu, takut nanti saya lupa. Yang pertama, saya pesan kepada anak-anak Luki ya, Luki Akbar, niat nikah dan kawin untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah ibadah, udah rajin ibadah. Nanti setelah nikah ya tambah lagi tuh niat ibadahnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Biar nikah kita itu nanti berkah ya, diridhai oleh kedua orang tua dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا Sadaqallahul azim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam sendirian dalam kondisi tidur, Nabi Adam itu antara tidur meremelek, antara tidur juga enggak. Apa yang diinginkan Nabi Adam ketika sendirian? Allah tahu maksud Nabi Adam. Seperti Luki Akbar tahu maksud Allah, maksud lebih akbar kepada Allah, Allah tak tahu. Apa? Wah, pengen nikah nih. Nabi Adam begitu, pengen dikasih pasangan. Ya, dia itu siapa? Ketika Nabi Adam melamun, ya, tak tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang wanita cantik, yaitu ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan min nafsi wahidah, dari seorang diri yaitu Nabi Adam, wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya diciptakan tuh zaujaha, istrinya. Siapa? Ibu Hawa. Nah ketika tidur itu Nabi Adam, tahu-tahu Nabi Adam terbangun. Ketika lagi tidur, tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri dicabut, dijadiin lah itu kun fayakun. Siti ibu Hawa cabut. Tahu pas Nabi Adam bangun, melek, mendusin, tahu ada wanita cantik sebelahnya. Nabi Adam sampai bingung, siapa ini? Ditanya tuh, Mas Anti, iya bahasa Arab tuh. Siapa engkau? Ana Zawja, saya anak mar'ah, saya perempuan. Padahal perempuan belum ada, Pak. Cuma Nabi Adam doang. Lakinya Nabi Adam, perempuannya baru ibu cuma satu doang. Ya, mar'ah. Anak mar'ah. Masmuha, siapa namamu? Ismuha Hawa. Nama saya Hawa. Nah ketika Nabi Adam bertanya kepada itu perempuan, lantas untuk apa engkau diciptakan? Kata Nabi Adam kepada itu. Nah ketika Nabi Adam berpandang-pandangan, itu Nabi Adam kalau bahasa kita pengen nyemek. Tahu nyemek? Pengen nyolek. Bapak Ki, tahu nyemek? Pengen megang. Pengen nyemek. Ya. Apa? Kata Allah jangan dulu. Kenapa? Karena belum nikah. Apa kata Ibu Hawa?
Kata Ibu Hawa, kata Nabi Adam, siapa engkau? Ya, aku adalah Hawa. Kata Nabi Adam, kemarilah. Kata Nabi Adam, apa kata Ibu Hawa? Tak usah ya. Siapa yang butuh? Ya kan biasa gitu ya. Yang butuh kan bisa laki-laki kan ya. Nah kata itu Nabi Adam ya kepada Ibu Hawa, coba engkau kemari. Nabi Adam apa? Ibu Hawa kagak mau. Enak aja tahu saya. Enak aja saya jual murah kan begitu. Nah akhirnya itu Ibu Hawa ya Nabi Adam itu belum boleh nyemek, megang, nyolek daripada siapa? Daripada Ibu Hawa. Harus nikah dulu. Cuma nikah ketika Nabi Adam dengan Ibu Hawa, yaitu dengan membuat siapa? Nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 tahun sudah diciptakan nurnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sudah dicikal bakal ya dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ya sampai ke ayahnya Abdullah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berpandang-pandangan itu Nabi Adam tidak dia tidak nyemek, dia tidak nyolek, dia tidak pegang. Karena harus nikah dan kawin, nikah dulu. Nah, dengan gara-gara itulah ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Makanya yang datang itu laki-laki duluan kemana? Ke pihak perempuan. Kayak Bang Luki kemarin udah datang ke pihak perempuan. Ya Bang Luki ya. Nabi Adam datang kepada siapa? Ibu Hawa. Bukan perempuan datang kepada laki-laki. Bukan tempayan marane gayu. Jadi laki-laki itu datang ke tempat perempuan, bukan perempuan datang ke tempat lah. Ini menjadi kebiasaan adat istiadat. Kalau kita mau istilahnya menikahkan anak kita yang laki-laki, kita datang ke pihak perempuan. Ini musababnya ketika Nabi Adam, Ibu Hawa dipanggil sama Nabi Adam, tapi Ibu Hawa dia tidak mau. Siapa yang butuh? Laki juga yang butuh. Hadirin hadirat yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diciptakanlah itu Ibu Hawa dari siapa? Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, Pak. Nih, rusuk sebelah kiri kita udah nggak ada nih, Pak. Makanya ketika kita sholat, imam orang laki, perempuan di sebelah kiri untuk imbangin kita. Kalau nggak ada imbangannya kita sendirian, Pak, miring kita. Istilah seperti itu. Kalau orang laki tetap dia sholat jamaah sebelah kanan, tapi orang perempuan kita jamaah sama istri kita, orang perempuan sebelah kiri. Kenapa? Diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang pertama itu kita niat nikah untuk ibadah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam satu kitab dijelaskan bahwa orang yang nikah itu nanti akan sempurna. Abdul Al-Haddad dijelaskan apa dalam kitab beliau dijelaskan bahwa nikah itu adalah untuk menyempurnakan ya iman kita. Nah, kalau orang nikah itu dia akan sempurna separuh imannya. Separuhnya lagi apa? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa tahun selama Luki masih bujangan itu ya pahalanya tidak sebesar dengan orang yang sudah nikah. Makanya nikah enak.
Tapi nikahnya bukan buat orang seperti Yono, orang sebelah sana. Nikah buat apa? Buat apa? Nggak pakai niat lagi karena Allah. Asal jalan dah. Udah nikah kagak sholat, kagak sembahyang, kagak puasa. Nauzubillah min zalik. Banyak Pak yang begitu. Banyak. Ya, tapi alhamdulillah Bang Luki insyaallah ya sudah teruji, sudah terdidik, terlatih oleh papi ya. Sudah dilatih luar biasa semua. Putra-putranya sungguh luar biasa. Putra-putra yang sholihun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah buku pernah saya baca, nikah itu bikin kaya. Ada yang protes, "Ada Ustaz, saya nikah miskin juga," katanya. "Saya nikah miskin juga." Kaya dalam hati luas, jangan hati sempit. Orang tertentu itu yang kaya itu hatinya kaya. Innal ghina nafsi. Ini dikatakan kaya itu kaya jiwa. Walakinnal ginal qalbi. Jadi dikatakan kaya itu orang yang kaya hati. Laisal ghina an kasratil arudi. Ya, bukannya yang dikatakan yang itu apa orang yang banyak hartanya, bukan. Hatinya kaya Pak. Kita jamaah juga enak. Kita mau apa-apa juga pas ada. Kita mau makan pas ada. Kita mau kondangan juga pas ada. Kita mau arisan juga pas ada. Kita mau sholat jamaah juga pas ada. Ada waktu. Alhamdulillah. Masya Allah. Khairul laka. Lebih baik daripada ontak merah atau apa yang ada di seisi bumi ini, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bassa minhuma, kemudian wa bassa minhuma, daripada keduanya dikembangbiakkan dengan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Pak, itu Nabi Adam setelah nikah dan kawin dengan Ibu Hawa itu dikasih keturunan yang banyak sampai 20 kali persalinan, 20 kali lahir. Sekali lahir kembar dua ya, sampai anaknya itu sampai 40. 20 berarti kali 20 kali lahir 40. Ada nggak sekarang gitu? Ada. Dua kalau kita sekarang nggak pakai 20 Pak, dua udah berapa sekarang ya? Hadirin hadirat yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi faqadistak mana finisfil iman, ya. Faqadistak malah maka disempurnakan itu separuh daripada imannya, dan separuhnya lagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuh, tanya bapak-bapak yang sudah pada nikah. Ya, oh iya saya juga minta izin nih sama bapak-bapak yang udah pengalaman dari saya. Ya, pengantin remako. Minta izin, Pak pakai saya lupa tadi. Saya paling muda. Suruh nasihat perkawinan, tembakan lagi dah, apa adanya dah. Ya, mohon maaf. Hadirin hadirat yang sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti setelah Ananda Luki dia mengucapkan ijab, ya, ijab dan kabul, insya Allah itu akan Allah kasih, ya, kehidupan yang sakinah, ya, mawaddah, warahmah.
sakinah, tenang, mawaddah, cinta dan sayang. Cintanya masih muda itu ya pokoknya segala-galanya. Tapi nanti kalau sudah usia senja, sudah tua, mawaddahnya itu berubah menjadi sayang. Ya, seperti apa kalau kata orang apa yang lebih pengalaman kita, udah seperti saudara katanya kita kawin. Udah seperti saudara. Udah kayak teman kita ini. Ya. Tapi kalau masih muda, kelapa muda kupasin, kelapa tua jadikan bubur. Masih muda puas-puasin, udah tua kelobak. Puas-puasin, ya, puas-puasin dalam rangka tadi kita, ya, puas-puasin kita berusaha, puas-puasin kita mendidik istri kita, ya. Agar karena istri itu menjadi gembalaan kita, ya kalau dia arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin kaum wanita, suami mimpin istri dipimpin tuh sholat. Bang Luki udah pinter sholat, rajin ke masjid, ya, nanti akan bisa memimpin istri sholat ya jamaah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kalau kita dari masih muda kita rajin ibadah, kelak nanti tua kita enggak keder lagi. Terjadi kemarin COVID-19, masing-masing pada kebingungan. Khotib Idul Fitri, cari sana, cari sini, ya enggak? Tapi kalau terbiasa dari sekarang udah dilatih, dia nggak bingung. Khotib Idul Fitri udah baca aja, ya, imamnya dia, jamaahnya istri, bilalnya anak, cakep banget udah, ya, Khotib Idul Fitri. Alhamdulillah kemarin tuh pada kreatif, ya, pada khotib di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Berarti banyak ustaz-ustaz. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu bikin kaya, ya. Bukannya kita memandang satu sudut, wah harus kaya harta. Emang kita disuruh kaya, ya, sesuai dengan tuntunan hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'i limaliha wali hisabiha wali jamaliha wali diniha pasbar bijaditin taribat aleh. Wanita dinikahkan, ya, atas 4 macam. Tungkahul mar'atu, wanita dinikahkan li arbaati, ya, karena 4. Yang pertama limaliha, kalau ada yang kaya suruh Nabi suruh cari yang kaya. Seperti Nabi Muhammad SAW dengan ibu Siti Khadijah, pas memang orang kaya, ya, seorang perempuan yang nikah 2 kali. Yang pertama dia punya keturunan, cuma tidak dijelaskan dalam tarikh, dalam sejarah. Tapi yang dijelaskan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Limaliha, karena apa? Limaliha, ya, karena hartanya. Limaliha wali nasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Cantik masih muda, Pak. Nanti kalau udah tua, peot, tripod, ya enggak? Yang laki kayak perempuan kan akan berubah semuanya. Yang keempat, ya, wali diniha, agamanya nih yang menjadi patokan. Wali diniha pasbar bijadid
din tarikat jenab ya, agamanya tuh yang terakhir. Agama enggak bakal luntur Pak ya, agama enggak bakal luntur. Udah ngikut aja dah. Kalau istri kita dia punya agama, udah enjoy aja orang laki. Sholat puasa betul nggak? Betul. Tapi udah punya istri agak sholat, lakinya agak sholat, walat ya, jangan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat apa? Sungguh luar biasa orang yang sudah melaksanakan nikah. Kenapa sih kita disuruh cari yang cantik? Agar kita betah di rumah. Saya betapa di rumah Pak, 24 jam saya di rumah. Kenapa? Istri saya cantik. Kata Nabi kita Muhammad SAW ya, kata saya nih, saya ada suami yang paling ganteng di antara suami yang lain. Betul nggak? Betul. Enak aja lu bilang ganteng suami orang. Begitu juga saya bilang, istriku adalah istri yang paling cantik ya, menurut pandangan suaminya. Begitu juga bapak-bapak, begitu juga bapak pakai paling cantik, paling ganteng di hadapan istrinya, suaminya. Betul ya Pak? Betul. Kita semua paling cantik, paling ganteng di hadapan istri kita masing-masing. Jangan istri orang kita puji-puji. Kagak boleh itu. Ya, dalam hadis Nabi juga gak boleh. Istri kita di belakangin. Lihat situ orang, cakep banget itu. Kita hebat kalau gitu. Ntar malam mengajak anak, enak aja lo. Mau pada lihat perempuan, istri orang lain, dokoh banget. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi pertama nikah itu ya kalau itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Yang kedua untuk menyempurnakan daripada apa? Iman kita ya. Setelah kita nikah nanti iman kita bulat satu ya. Iman kita bulan. Separuh tadi kita nikah, separuhnya lagi itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita doakan ya setelah nanti akad nikah jadi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia ya, damai, tentram ya di dunia maupun di akhirat, dan cepat dapat keturunan yang soleh solehah. Itulah inti daripada pernikahan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, takut kelamaan ya, karena bertema di pegunungan. Jangan lupa bawa panci. Kalau ceramah panjangan, Bapak Ibu bisa pada benci kan gitu. Kita tahu diri dah ya. Ini saja ya, ceramah apa saja. Memang apa adanya begini lah. Kenapa? Nggak sempat ngebet lagi tadi. Padahal tadi Ustaz ketemu ngobrol. Iya. Ya barangkali ini saja sebagai taburukan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, untuk calon pengantin kita Ananda Luki Akbar. Kita doakan semoga nanti pada nikah pada hari Minggu ya dapat berjalan dengan lancar. Sedikit saya kasih gambaran, insya Allah untuk ijab kabul sudah lancar ya. Iya, nanti lancarin sekarang tuh, nggak usah dilihat tuh, udah apa tuh, balik sama disampaikan ya. Kalau saya udah lupa. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Bila mana
bawa majalah dibeli di depan pasar. Mohon maaf jika ada kata yang salah, ya barangkali ada kata-kata yang kasar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.